Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyadi Ramli Basri, NIM 2103015011102 dari PJKRE Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan bab 1 tentang materi perkembangan motorik. Hakikat perkembangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkembangan adalah bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dengan pola teratur. Selain itu, dapat dikatakan bahwa perkembangan merupakan perubahan yang dialami individu menuju tingkat dewasa. Manusia adalah makhluk sosial yang memiliki tujuan dalam hidupnya yang sangat kompleks. Bermacam-macam aktivitas gerak dijalani manusia dewasa untuk memenuhi kebutuhan. Untuk pencapaian menuju ke manusia dewasa ada beberapa tahapan perkembangan yang harus dilewati. Salah satunya adalah tahap usia dini. Istilah dalam studi perkembangan. 1. Pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Misalnya mengenai pertumbuhan fisik, ada peningkatan ukuran tinggi atau berat badan. Peningkatan berat dan tinggi badan dihasilkan dari peningkatan kesempurnaan unit-unit biologis dan bukan dihasilkan dari terbentuknya bagian baru dari anggota-anggota badan atau unit-unit biologis. 2. Perkembangan. Perkembangan adalah proses perubahan kapasitas fungsional atau kemampuan kerja organ-organ tubuh ke arah keadaan yang makin terorganisasi dan terspesialisasi. Makin terorganisasi artinya adalah bahwa organ-organ tubuh makin bisa dikendalikan sesuai dengan kemauan. Makin terspesialisasi artinya adalah bahwa organ-organ tubuh semakin bisa berfungsi sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, kematangan. Kematangan adalah kemajuan yang bersifat kualitatif dalam perkembangan biologis. Perkembangan biologis berkenaan dengan kemajuan seluler, organ, dan sistem dalam komposisi biokimia. Kematangan mencerminkan tingkat integrasi fungsional, sistem tubuh, dan kemampuan reproduksi. Yang keempat, penuaan. Penuaan adalah proses penurunan kualitas organik karena bertambahnya usia. Proses menua ini di sini bukan hanya sekadar berarti bertambahnya umur, tetapi punya arti yang lebih khusus, yaitu perubahan yang terjadi pada individu setelah mencapai kematangan atau puncak perkembangan. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan dua hal yang saling mempengaruhi dan saling berkaitan menjadi satu kesatuan, sehingga sulit dipisahkan. Menurut Huxley 1998, istilah perkembangan dan pertumbuhan merupakan dua istilah yang berbeda. Walaupun dapat dipisahkan, namun keduanya tidak berdiri sendiri. Pertumbuhan berkaitan dengan perubahan kuantitatif, yaitu peningkatan ukuran dan struktur. Anak tidak anak tidak saja menjadi lebih besar secara fisik, tetapi ukuran dan struktur organ dalam otak meningkat. Dalam kaitannya dengan studi perkembangan gerak, pengertian pertumbuhan dan perkembangan lebih lanjut di dalam Suyanto dan Sudjarwo 1992 bahwa peningkatan yang ada pada diri seseorang yang bersifat kuantitatif atau peningkatan dalam hal ukuran. Misalnya pertumbuhan fisik, terdapat peningkatan ukuran, tinggi, atau berat badan. Periode pertumbuhan dan perkembangan fisik. Yang pertama, perkembangan
Prakelahiran. Perkembangan prakelahiran umumnya dibagi ke dalam 3 periode utama, yaitu germin, embryosis, dan fetal stroke 2002. Periode awal atau germinal period ialah periode perkembangan prakelahiran yang berlangsung pada 2 minggu pertama setelah perbuahan. Ini menciptakan zigot dilanjutkan dengan pemecahan sel dan melekatnya zigot ke dinding kandungan. Yang kedua, periode pasca kelahiran. Furclock 1998 berpendapat bahwa perkembangan fisik dipandang penting untuk dipelajari karena baik secara langsung maupun tidak langsung dan mempengaruhi perilaku anak sehari-hari. Secara langsung, perkembangan fisik seseorang anak akan menentukan keterampilan anak dalam bergerak. Seorang anak usia 6 tahun yang bangun tubuhnya sesuai dengan usia tersebut. Proses pertumbuhan. Pertumbuhan fisik sejak lahir sampai dewasa dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menurut Tander 1978, seperti yang dikutip oleh Sugianto dan Sudarjo 1992, telah mengidentifikasi dan mengategorikan faktor-faktor yang mempengaruhi menjadi 9 macam, yaitu 1. Keturunan, 2. Pengaruh gizi, 3. Pengaruh perbedaan suku, 4. Pengaruh musim dan iklim, 5. Pengaruh penyakit, 6. Pengaruh himpitan psikososial, 7. Pengaruh urbanisasi, 8. Pengaruh jumlah keluarga dan status sosial ekonomi, dan yang terakhir kecenderungan sekuler. Selain faktor genetik, pertumbuhan fisik juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik lingkungan pralahir anak maupun lingkungan pasca lahirnya. Faktor lingkungan pralahir misalnya kekurangan gizi, merokok, tekanan batin yang dialami ibu yang sedang mengandung, dan sebagainya, dapat mempengaruhi besar kecilnya ukuran bayi ketika dilahirkan, dan pengaruh ini akan berlangsung terus sampai si anak mencapai ukuran akhirnya. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain. Semua ini akan tercermin dari pola penyelesaian diri anak secara umum. Perkembangan fisik dan perkembangan gerak merupakan 2 aspek yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Perkembangan dan pertumbuhan fisik sangat menentukan terhadap kemampuan fisik untuk melakukan gerakan-gerakan. Makin baik kualitas fisiknya, makin baik pula perkembangan untuk menguasai berbagai macam gerak. Trimester pertama, pembuahan hingga 4 minggu, panjang kurang dari 1/10 inci. Awal perkembangan susunan tulang belakang, sistem saraf, sistem usus, jantung, dan paru-paru. Kantong amniotis membungkus lapisan dasar seluruh tubuh disebut ovum. Yang kedua, trimester kedua, 16 minggu, panjang sekitar 5,5 inci dan beratnya 4 ons, denyut jantung kuat, kulit tipis dan tembus pandang, rambut halus menutup tubuh, kuku jari tangan dan jari kaki sudah terbentuk. 20 minggu, panjangnya 10 hingga 12 inci dan beratnya 1/2 hingga 1 pon. Denyut jantung bisa didengar dengan stetoskop biasa. Mengisap ibu jari, rambut, bulu mata, alis mata muncul. Trimester ketiga, 3/2 bulan terakhir. 28 minggu, panjangnya 14 hingga 17 inci dan beratnya 2/2 hingga 3 pon. Bertambah lemak tubuh, sangat aktif, gerakan pernapasan yang belum sempurna muncul. 32 minggu, panjang 16 sampai 2 hingga 18 inci dan beratnya 4 hingga 5 pon. Memiliki periode tidur dan bangun. Berat dalam posisi lahir, tulang kepala lembut dan lentur, zat besi disimpan di dalam hati.
36 hingga 38 minggu, panjangnya 19 inci, dan beratnya 6 pon, kulit kurang mengkerut, vernix caseosa tipis, laun Hugo umumnya hilang, kurang aktif, memperoleh kekebalan dari ibu. Secara tidak langsung, pertumbuhan dan perkembangan fisik akan mempengaruhi bagaimana anak itu memandang dirinya sendiri dan bagaimana ia memandang orang lain. Semua ini akan tercermin dari pola penyesuaian diri secara umum. Perkembangan fisik dan perkembangan gerak merupakan dua aspek yang hanya bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Perkembangan dan pertumbuhan fisik sangat menentukan terhadap kemampuan fisik untuk melakukan gerakan-gerakan. Makin baik kualitas fisiknya, makin baik pula perkembangan untuk menguasai berbagai macam gerak. Aspek perkembangan anak dimulai sejak dalam kandungan. Aspek perkembangan anak merupakan hal yang sangat penting bagi anak. Salah satu aspek penting untuk anak usia dini adalah aspek perkembangan motorik. Aspek perkembangan motorik meliputi aspek perkembangan motorik kasar dan motorik halus. Perkembangan motorik halus merupakan proses perkembangan otot-otot halus beserta fungsinya. Otot halus ini bertugas untuk melakukan gerakan-gerakan bagian-bagian tubuh. Tingkat pencapaian perkembangan motorik kasar pada usia 5-6 tahun menurut Peraturan Menteri Nasional Nomor 58 Tahun 2009 meliputi 1. Melakukan gerak tubuh secara koordinasi untuk melatih kelenturan, keseimbangan, kelincahan. 2. Melakukan koordinasi gerak kaki, tangan, kepala, dan menirukan tarian atau senam. 3. Melakukan permainan fisik dengan aturan. 4. Terampil menggunakan tangan kanan dan kiri. 5. Melakukan kegiatan kebersihan diri. Kegiatan yang termasuk dalam ranah motorik kasar Slamet Suyanto 2549 yaitu melompat, menendang, berjalan, berlari, melempar, memukul, dan menari. Baik, itulah presentasi bab 1 tentang perkembangan motorik. Kurang lebih mohon dimaafkan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.